Pemirsa, penyebaran virus corona saat ini terus menyebar. Penyebarannya pun telah menyebar di 14 negara dan korban meninggal dunia telah mencapai 170 jiwa. Bagaimana cara terbaik agar kita tidak terkena virus corona? Dan apakah kita harus panik dan khawatir dengan adanya penyebaran virus corona ini? Berikut pemaparan jurnalis Metro TV Kevin Egan untuk Anda. Ya, haruskah khawatir dengan virus corona? Virus corona kita ketahui memiliki gejala yang tampak seperti flu dan batuk yang biasa terjadi di manusia. Demam tinggi, batuk, pilek, bersin, kelelahan, dan yang sedikit membedakan kalau sudah di tingkat parah terjadi gangguan pernafasan dan pneumonia. Cukup umum ya. Seseorang yang terjangkit virus corona juga tidak perlu memiliki semua gejala ini. Cukup beberapa saja maka orang sudah dinyatakan terjangkit virus corona. Bahkan bisa saja seseorang tidak menunjukkan gejala sama sekali padahal sudah terjangkit virus corona. Nah, ini terjadi karena terdapat masa inkubasi selama 7 hingga 14 hari. Nah, faktanya tingkat kematian yang diakibatkan oleh virus corona ini dibandingkan dengan penderita hingga saat ini hanya berkisar 2 hingga 4%. Hal ini lebih rendah dibandingkan dengan virus dari hewan lainnya yang juga pernah dihadapi oleh dunia. Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS di tahun 2002 membuat 10 hingga 14% penderitanya meninggal dunia. Lalu kemudian ada virus lain, Middle East Respiratory Syndrome atau MERS di tahun 2012 yang membuat 35% penderitanya meninggal dunia. Nah, pada waktu itu SARS melanda 22 negara, dari 8 ribuan penderitanya, kurang dari 800 orang diantaranya meninggal dunia. Sedangkan MERS melanda 26 negara, penderitanya kurang lebih 2.400 orang, 840-an orang diantaranya meninggal dunia. Hingga video ini dibuat untuk Wuhan coronavirus, dari 4.500-an yang terjangkit, terdapat 107 yang meninggal dunia. Sehingga dari perbandingan tersebut, coronavirus yang berasal dari Wuhan ini tidak seganas seperti virus saudara-saudaranya itu. Nah, benar, virus corona dari Wuhan ini belum ada vaksinnya. Jenis baru dan penyebaran yang cepat tentu saja cenderung membuat orang panik. Namun pada saat ini telah terdapat laporan sejumlah pasien corona sembuh dari penyakitnya. Rasio tingkat kematian yang rendah membuat kemungkinan pasien sembuh lebih tinggi. Nah, virus corona diketahui lebih berbahaya bagi orang-orang yang berusia lanjut atau usia dini seperti balita dan bayi. Dari kasus yang menyebabkan meninggal dunia, sebagian besar dari korban yang meninggal dunia ini sudah terlebih dahulu memiliki penyakit bawaan seperti penyakit jantung, kanker, diabetes, dan juga lain-lainnya. Dengan kata lain, virus corona ini lebih berbahaya terhadap orang yang memiliki sistem imunitas yang lebih rendah. Nah, apabila Anda memiliki gejala terkena virus corona, namun tidak memiliki riwayat perjalanan ke Tiongkok dalam 2 bulan terakhir, atau Anda pun juga tidak pernah berhubungan dengan orang yang melakukan perjalanan dari Tiongkok, maka tidak ada alasan untuk Anda panik dan khawatir. Besar kemungkinan Anda hanya flu biasa. Nah, pada saat ini pemerintah Tiongkok telah mengisolasi Wuhan, dengan demikian akses keluar masuk Wuhan sangat dibatasi. Semua negara saat ini telah memasang alat pendeteksi suhu tubuh di setiap bandara internasional. Pemerintah Indonesia pun telah menyiapkan 100 rumah sakit khusus untuk menangani apabila ada yang terjangkit virus corona. Tidak perlu panik, tetapi tetap waspada. Kita dihimbau untuk tetap melakukan langkah-langkah pencegahan. Sering mencuci tangan, menggunakan masker ketika bepergian, mengkonsumsi makanan yang sehat, dan segera ke rumah sakit apabila mengalami sejumlah gejala dan pernah melakukan perjalanan ke Wuhan atau Tiongkok. Pantau perkembangan penyebaran virus corona setiap harinya dan terapkan pola hidup sehat dalam keluarga.